kita itu kuliah jangan kayak FOMO. Nyari circle pertemanan yang baik nih, apalagi di Twitter. Keren banget sih Gen Z yang keren kayak gini guys. Jadi Twitternya dipakai buat mencari teman-teman ambis. Kita nggak tahu kalau kita belum mencobanya, jadi better kalian coba tapi gagal daripada kalian gak nyoba sama sekali. Assalamualaikum Sobat UIN, kembali lagi di podcast UIN Jakarta. Pada saat ini kita bakal masuk ke segmen podcast Cerita Mahasiswa, yang mana di sini mahasiswa bakal berbagi terkait prestasinya di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas jalur-jalur masuk mahasiswa. Terus di sini kita juga udah punya narasumber dari Fakultas FITK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selamat pagi Kak. Halo Kak Ola. Oke, mungkin Kakak boleh perkenalan dulu ya, kakaknya siapa, dari jurusan apa di Fakultas FITK tersebut. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Nurul Aulia Yasvin, Kak. Biasa dipanggilnya Yasvin. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, wah kakaknya baru semester 1 nih teman-teman, gitu masih fresh banget. Bener, ya Kak, terkait jalur-jalur kemarin. Gitu. Masih kerasa banget. Kalau aku boleh tahu, kakak masuk ke UIN itu lewat jalur apa, Kak? Aku masuk lewat jalur UMPTKIN, Kak. Wah, UMPTKIN. Nah, mungkin buat Sobat UIN yang masih bingung terkait jalur UMPTKIN, hari ini kita bakal bahas bareng Kak Yasvin terkait jalur UMPTKIN dan juga apa aja sih yang Kak Yasvin persiapkan pada saat mengikuti jalur UMPTKIN ini. Kakak udah siap ya buat aku tanya-tanya? Siap. Oke. Nah, kan tadi kakak lewat jalur seleksi UMPTKIN. Iya. Apakah sebelum kakak ngikutin UMPTKIN itu kakak udah ngikutin jalur lainnya gitu buat masuk ke UIN? Aku kebetulan ikut ya. Aku tuh gagal 2 kali sebelum masuk UIN. Dan dua-duanya gagal itu aku milih UIN juga. Jadi 2 kali ditolak UIN, ketiganya baru lolos. Pas yang pertama itu aku lewat jalur SNBP. Itu aku pilih jurusan pertama sastra Inggris, kedua agribisnis, terus jalur kedua aku pilih SPAN PTKIN. Ada 4 jurusan yang aku pilih. Jurusan pertama pendidikan bahasa Inggris, kedua perbankan syariah, dan PTKIN kedua karena dia harus pilih PTKIN lain. Kalau untuk jalur SPAN PTKIN itu aku pilih di UIN Bandung, sama juga jurusannya sama kayak di sini, tapi qadarullah aku nggak lolos. Dan yang ketiga aku coba di jalur masuk UMPTKIN, dan di situ aku karena udah 2 kali ketolak, aku bener-bener kayak berusaha, berdoa, dan juga aku tuh belajar dari pengalaman supaya yang ini semoga jangan sampai nggak lolos juga. Dan alhamdulillahnya aku yang pas UMPTKIN ini aku lolos di pilihan pertama yang aku pilih, yaitu pendidikan bahasa Inggris sekarang. Wah, Masya Allah, keren banget, kakaknya nggak patah semangat ya. Mungkin kayak teman-teman semua nanti kan baru mau mulai SNBP, ini Kak, SNBP sama SPAN PTKIN. Mungkin kalau misalnya teman-teman semua ada gagal di salah satu itu nggak boleh menyerah loh. Soalnya Kak Yasvin pun di pilihan di percobaan ketiga ya Kak ya. Percobaan ketiga aku baru masuk. Tapi keren banget sih Kak, kayak soalnya gak semua orang kuat loh menghadapi itu semua gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman aku yang kayak malah milih buat GP aja deh gitu karena takut buat nyoba lagi. Iya, betul. Keren banget Kak Yasvin ini. Nah, kan tadi aku dengar kakak tuh dua-duanya, bahkan tiga-tiganya itu milih UIN Jakarta. Kenapa sih kakak milih untuk kuliah di UIN Jakarta? Ya, yang pertama itu karena tujuan pribadi aku ingin mencari universitas yang ada pelajaran ilmu agama Islamnya. Kedua, dari yang aku tahu dari sumber itu UIN itu termasuk PTKIN dengan peringkat paling pertama, yang paling bagus. Ketiga, aku itu memang dari SMA udah nyari di mana passion aku. Oh, passion aku tuh di pendidikan bahasa Inggris. Aku suka bahasa Inggris, aku juga suka education. Dan aku cari ternyata di pendidikan bahasa Inggris di UIN Jakarta itu udah unggul akreditasinya, sehingga itu menjadi menjadi interest buat aku karena pertama, aku pengen mendapatkan suasana kampus yang Islam. Kedua,
prodi yang aku minatin juga udah unggul, jadi aku makin yakin buat milih UIN gitu sih Kak. Sama ketiga juga karena lumayan deket dari dari rumah aku, meskipun aku juga harus naik transportasi umum gitu Kak. Nah, jadi kakak udah mempertimbangkan banyak aspek ya. Bener. Buat memilih UIN Jakarta ini sendiri. Terus kalau misalnya selain dari yang tadi kakak sebutin gitu, apa sih Kak tips and tricks lain buat memilih jurusan atau prodi? Karena yang aku lihat nih teman-teman tuh masih banyak banget yang bingung kayak, aku mau masuk jurusan apa ya? Kayak, aku sebenarnya sukanya gimana ya gitu. Nah, kalau untuk aku pribadi berdasarkan pengalaman aku, jujur aku juga sama kayak anak-anak yang lainnya masih bingung, masih labil untuk milih jurusan. Tapi kan selama kita bersekolah itu 2,5 tahun yang udah kita lewatin pas di semester 2 atau semester 6 kita sekolah di SMA itu, kita udah harus tentuin apa yang selama ini tuh kita condong kemana. Jadi bukan berarti kita yang kayak diem-diem aja, kita yang kayak bingung kita bingung mau ngapain, tapi jangan sampai kita tuh yang kebawa arus terus juga buang-buang waktu. Karena sebenarnya berdasarkan pengalaman aku, semester 2 di kelas 12 itu nggak kerasa, kayak tiba-tiba udah ujian dan nanti udah harus bikin akun SNPMB. Jadi kita yang kayak pas udah bikin akun itu kan harus pilih jurusan ya di situ. Jadi kayak kemarin-kemarinnya itu kita kemana aja, jadi kita nggak boleh nyanyiin waktu. Terus untuk aku sendiri tuh pertama sih ini ya, aku tanya juga ke guru aku dan juga ke orang tua, gimana pandangan mereka aku ini sebenarnya, menurut pandangan mereka ini condong atau menonjolnya ke bidang apa. Nah kemudian aku juga cari tahu tentang kebutuhan aku, alasan aku juga kenapa aku harus pilih jurusan itu. Terus yang ketiga selanjutnya itu cari circle pertemanan yang emang mendukung untuk kita mencapai tujuan kita. Jadi pertemanan itu memang ngaruh banget dan aku ngerasain itu. Teman-teman aku waktu aku bilang aku pengen lanjut kuliah tuh mereka yang kayak support dan juga mendukung, kayak misal aku mau belajar atau aku butuh referensi soal-soal, temen aku kayak membantu gitu. Di situ juga jadinya kerasa kalau dukungan dari lingkungan itu sangat krusial dalam menentukan tujuan kita gitu Kak. Menurut aku ya di situ. Keren banget, kakaknya punya beberapa tahap nih. Mungkin aku sedikit wrap dulu ya Kak ya. Yang pertama itu kakaknya nggak pernah berhenti bergerak guys. Jadi walaupun kakaknya masih bingung, kakaknya tetap nyari-nyari info kesana kesini, terus juga tetap belajar dan jangan nyampe kakaknya kebawa arus sama mungkin kayak ada teman-temannya mau jurusan ini, tapi kakaknya tetap condong sama minat dan bakat kakak ya. Terus yang kedua, kayak Shwin ini nggak lupa buat diskusi sama orang tua dan juga guru, karena kadang kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri ya kayak, jadi butuh pandangan dari orang-orang yang lebih tahu gitu terkait kita. Dan yang ketiga adalah mencari pertemanan. Emang pertemanan itu tuh kayak apa ya, diam-diam menghanyutkan gitu ya Kak. Kalau misalnya kita punya pertemanan yang suportif kayak teman-teman kakak, itu bakal jadi tempat yang bagus banget buat berkembang dan growth. Betul sih Kak. Aku juga mau nambahin, kita itu kuliah jangan kayak FOMO. Maksudnya tuh kayak kita kuliah jangan kayak teman-teman aku kuliah aku nggak mau kelihatan kayak nganggur, jangan kayak gitu, karena yang ngejalanin itu kita sendiri. Jadi kita juga meskipun sambil cari tahu apa minat dan bakat kita, bukan berarti kita juga yang kayak supaya gue nggak ketinggalan teman-teman gue pada kuliah biar gue juga nggak kelihatan nganggur. Jangan kayak gitu, karena takutnya yang kayak begitu tuh nanti malah menyesal salah pilih jurusan atau apa gitu. Jadi niatnya dari awal itu memang untuk kebutuhan diri, bukan untuk validasi dari orang gitu. Waduh, keren banget. Niatnya jangan buat validasi orang guys, jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa buat nyarinya gitu. Keren banget nih, semua bisa di take notes ya, strategi dari kayak Shwin tadi. Terus hal apa aja sih Kak yang kakak persiapin nih
sebelum kakak mendaftar dan juga strategi yang kakak terapin gitu di masa-masa? Yang pertama aku udah pasti belajar, tapi yang paling penting itu sebenarnya berdoa karena pokoknya tuh waktu era-era ambis kelas 12 itu semua orang bukan yang kayak santai-santai lagi. Aku melihat nih semua orang tuh yang kayak udah mulai hektik, udah mulai mikirin begini. Nah, aku juga termasuk orang yang begitu. Dan rata-rata dari mereka itu bikin grup pertemanan, grup kayak seambis gitu. Dan dari mereka juga bikin kayak agenda untuk berdoa bareng-bareng. Jadi setiap malam Jumat itu kita kayak berdoa sambil, tapi niat awalnya jangan kayak buat lolos, tapi kita tuh kayak niatnya untuk semoga apa yang kita pilih ini yang terbaik, yang karena kita Islam ya, semoga Allah memberkahi apa yang kita pilih. Jadi niatnya seperti itu. Karena kalau misalnya niatnya kita pengennya itu aja, kita nggak tahu itu yang terbaik atau bukan. Jadi yang pertama tuh aku siapin doa, dan doanya tuh jangan yang kayak cuman abis sholat terus doa kayak sholat salam abis itu buar, tapi abis sholat tuh ya udah doa dulu, baca, kalau aku sih biasa dulu ayat 1000 dinar gitu-gitu. Terus setiap ada waktu aku juga zikir. Kalau misalnya ada sholat sunnah aku kerjain. Kedua itu yang paling penting sebenarnya ya, itu minta doa sama mama sih, karena doa ibu itu sebenarnya insya Allah paling mujarab di antara doa-doa orang-orang sekitar kita. Yang ketiga ya itu belajar, usaha belajar. Pokoknya dulu tuh kalau misalnya udah selesai sekolah, main itu udah nggak penting lagi. Main nggak apa-apa, tapi karena udah mepet waktu banget nih, yang tadi aku bilang kalau semester 2 itu udah nggak ada waktu lagi, udah kayak tiba-tiba udah mau ujian aja, tiba-tiba udah mau deket UTBK, tiba-tiba udah mau pendaftaran UMPTKIN. Jadi kita juga harus siapin, kita belajar. Kalau dulu aku itu belajar pakai e-book sama pakai buku fisik. Jadi kalau e-book itu kelebihannya bisa aku pakai di mana-mana. Misalnya aku bawa laptop ya udah aku belajar lewat laptop. Kalau misalnya lagi nggak bawa laptop, aku belajar lewat buku gitu Kak. Aku belajar lewat buku. Terus yang terakhir sih ya berserah diri aja, karena mau gimana pun takdir itu udah ada yang ngatur gitu sih Kak kalau aku strateginya. Keren banget sih dari aku dengar. Mungkin kalau misalnya teman-teman semua cuman belajar aja, tapi Kak Yasmin tuh punya strategi lain, bahkan bikin ini ya agenda rutin ya bareng teman-temannya, bareng circle-nya. Wah keren banget. Kayak ada jalur langitnya gitu ya Kak. Iya, jalur langit. Dan itu tuh sebenarnya circle-nya bukan yang dari circle pertemanan di sekolah, tapi circle pertemanan yang aku cari tuh di online justru. Karena biasanya justru yang di online itu kita kan Gen Z main Twitter tuh biasanya ada tuh siapa yang mau masuk grup ambis nih. Nah nanti dari situ tuh ada orang yang volunteer buat mimpin doa gitu biasanya. Jadi kita harus pintar-pintar main sosmed dikala kita harus mengejar tujuan gitu. Keren banget. Jadi kakaknya selain belajar dan juga cuman, kan kalau misalnya orang-orang belajar terus minta doa sama orang tua, tapi kakaknya nyari circle pertemanan yang baik nih, apalagi di Twitter. Ih, keren banget sih, Gen Z yang keren kayak gini guys. Jadi Twitternya dipakai buat mencari teman-teman ambis gitu. Nah mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Kalau misalnya kakak bisa balik ke waktu kakak persiapan gitu, apa sih yang kira-kira bakal kakak maksimalin gitu, dan apa yang bakal kayak, oh kayaknya aku nyesal deh gak ngelakuin ini, jadi aku bakal lakuin hal tersebut gitu, yang bisa jadi pesan juga buat teman-teman di rumah. Kalau aku ya, aku nyeselnya sih waktu masa-masa SMA itu aku gak push buat ikut lomba-lomba yang nilainya itu standarnya tuh bisa buat lolos SNBP maupun SPAN PTKIN, karena bener deh kayaknya itu tuh bakalan beda banget perasaannya kalau misalnya aku lolosnya lewat jalur itu. Tapi sebenarnya aku sama aja senengnya, cuman kalau misalnya aku bisa balik, aku bakalan lebih pertama
akademik aku bakalan aku push lagi. Kedua, aku juga pengen banget ikut lomba-lomba, cuman itu nggak terrealisasikan. Aku pengen ikut lomba-lomba yang sertifikatnya itu bisa dipakai di SNBP. Nah itu tuh yang sebenarnya pengen aku lakuin di masa lalu tapi nggak aku capai gitu. Itu sih Kak. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sekarang masih punya waktu, itu boleh banget buat nge-push belajarnya lagi dan juga ikutin lomba-lomba yang bisa dimasukin ke SNBP ya kayak. Ya, cari aja lomba-lomba yang kayak dari kampus-kampus, termasuk dari UIN ini juga kayaknya nyediain lomba-lomba. Jadi kalian itu harus pinter-pinter nyari kesempatan supaya masa SMA kalian tuh nggak cuma sekedar dari kelas pulang main gitu-gitu aja. Gitu sih, Keren Kak. banget. Nah buat teman-teman semua yang masih punya waktu bisa banget dipersiapin ya gitu, apalagi sertifikatnya, lomba-lombanya dan juga belajarnya pasti gitu. Nah selanjutnya kita bakal masuk ke sesi mitos atau fakta. Boleh. Jadi kakak bisa jawab dengan itu tuh mitos atau fakta sih gitu. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau enggak les atau bimbel itu nggak bakal lolos PTN. Aku sih mitos ya, karena kan aku juga nggak bimbel sama sekali. Jadi teman-teman yang aku temuin di online juga mereka itu rata-rata nggak bimbel. Jadi belajarnya itu lewat nonton YouTube, lewat ada kelas online gratis. Kan kadang kan ada nih alumni lulusan PTN yang dia tuh dengan senang hati membuka kelas. Nah itu manfaatin tuh kesempatannya, banyak kok di Instagram atau di Twitter, cari aja. Terus beli buku yang emang udah banyak direkomendasiin sama kakak-kakak sebelumnya. Itu sih Kak, menurut aku mitos sih. Nggak wajib bimbel ya teman-teman semua, yang penting kita punya niat belajar, apalagi nyari tutor-tutor kayak gitu ya kayak di internet itu Gen Z abis sih guys, itu bisa dicoba ya sama teman-teman semua. Yang kedua, mitos atau fakta, masuk UIN harus bisa bahasa Arab? Mitos sih Kak, aku aja nggak bisa bahasa Arab bisa masuk UIN kok. Jadi buat kalian yang skeptis sama UIN karena bahasa Arab harus bisa, nggak usah gitu ya guys, karena aku juga nggak bisa bahasa Arab, aman aja masuk UIN. Nah nggak usah ya guys ya, nggak perlu kalian bisa bahasa Arab, yang penting kalian niat buat masuk UIN, karena kita juga pakai bahasa Indonesia kok ngobrolnya ya. Nanti lama-lama juga seiring berjalannya waktu sedikit-sedikit tahu lah ya tentang bahasa Arab, tapi nggak harus yang kayak expert banget, nggak apa-apa. Gitu. Jadi di sini juga bisa belajar bahasa Arab jatuhnya gitu ya kayak. Gitu. Yang terakhir nih, mitos atau fakta kalau misalnya anak daerah itu lebih susah diterima daripada anak kota? Menurut aku sih mitos, karena UIN sendiri setahu aku ada jalur SPMB Barat, betul nggak sih Kak? Iya, kita ada SPMB Barat. Itu bisa tuh dimanfaatin sama anak luar daerah yang mau masuk UIN. Jadi nggak terbatas tuh UIN buat anak kota doang, karena teman-teman aku juga ada yang dari luar Jawa kayak dari Sumatera, Sulawesi, banyak. Jadi nggak usah ini ya guys, nggak usah takut gak lolos karena dari luar daerah. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin nanti ada di luar daerah, itu nggak usah takut buat daftar ke UIN, karena di sini juga kita punya SPMB Barat, terus kita juga udah ngebuka 6 jalur seleksi SPMB Mandiri non-reguler. Salah satunya itu untuk daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan juga tertinggal gitu. Jadi teman-teman semua nggak usah takut, coba aja buat masuk ke jalur-jalur yang ada di UIN Jakarta ini. Mungkin satu lagi pesan buat teman-teman di rumah gitu, apa sih yang bakal kakak sampaikan gitu? Aku sih semangat, jangan lupa berdoa, jangan terlena sama dunia. Maksud aku jangan kayak terbawa alur waktu yang cepat terus kita masih santai-santai. Terus jangan pesimis kalau kita nggak bisa lolos. Kita nggak tahu kalau kita belum mencobanya. Jadi better kalian coba tapi gagal daripada kalian gak nyoba sama sekali gitu. Wah, keren banget nih. Jangan lupa dicatat ya teman-teman semua. Nah, itu juga pesan terakhir dari Kak Yasvin sebelum kita menutup acara hari ini. Terima kasih banyak Kak Yasvin udah menyempatkan waktunya buat datang ke podcast UIN. Yang mana aku senang banget guys sharing-sharing sama Kak Yasvin, karena dia ini benar-benar inspiratif banget buat kalian gitu.
Dan juga buat teman-teman Sobat UIN gitu, selain segmen cerita mahasiswa, kita juga punya segmen-segmen lainnya. Jangan lupa buat nonton di podcast UIN Jakarta, yaitu di YouTube UIN Jakarta Official gitu. Dan juga kalian bisa nge-follow Instagram kita atau media sosial kita lainnya buat mengetahui info-info lainnya lebih lanjut. Aku Ola dan aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.